kegiatan Metaplan malam hari ini. Dan ditemani juga oleh teman-teman saya, yaitu ada Mario. Silakan Mario, bentar. Oke, perkenalkan aku Mario Gatot selaku notulen di sini. Baik, terima kasih. Kemudian ada Doni Ardian, silakan. Baik, terima kasih. Kemudian ada Anita, silakan Anita. Selamat malam, perkenalkan nama saya Desi Payona. Baik, kemudian ada Indah, silakan Indah. Perkenalkan nama saya Indah Ratu. Di sini saya selaku dokumentasi. Baik, dan yang terakhir ada Elva, silakan. Baik, saya Elva selaku co-fasilitator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah memperkenalkan diri. Karena kita sudah berkenalan, sekarang bisa gantian kepada bunda-bunda yang ada di layar Zoom ini untuk memperkenalkan diri, sebutkan namanya siapa, domisilinya di mana, dan kegiatannya atau kesibukannya apa. Itu mungkin bisa dimulai dari Ibu Tiara Kisa. Monggo Bunda, perkenalan dulu nih. Mungkin Bunda Tiara lagi bermasalah ya Bunda, mikrofonnya. Jadi tidak bisa terdengar. Kemudian lanjut ke Bunda Aldila Sari. Silakan Bunda untuk memperkenalkan dirinya. Selamat malam. Malam. Domisili saya di Brastagi. Kegiatan sehari-hari berusaha dan sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Jauh sekali ya dari Brastagi. Salam sehat terus Bunda. Oke, kemudian lanjut ke Bunda Morani. Apakah Bunda Morani bisa memperkenalkan diri? Silakan Bunda. Sudah dengar? Ya, sudah Bunda. Gimana Bunda? Bunda aslinya di mana nih sekarang tinggalnya? Kita tinggal di Brastagi. Oh, di Brastagi juga. Salam sehat ya Bunda, salam kenal. Ya, salam sehat. Baik, kemudian lanjut ke Bunda SMP Dharma Wanita. Ini sebenarnya namanya siapa ya Bunda? Monggo. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Emilda Prastyawati. Saya tinggal di Sidoarjo. Kurang dengar, Ibu. Mbak, kurang dengar? Oh iya. Kesibukan sehari-hari mengajar menjadi ibu rumah tangga. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda Emil tadi ya. Oke, kemudian lanjut ke Bunda Megawati. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Nama saya Ibu Megawati. Anak saya ketiga, asal saya dari Brastagi. Baik, Brastagi juga. Salam sehat juga ya Bunda. Jaga kesehatan jauh di sana. Baik, kemudian Bunda Amel Miami, apakah bisa menyalakan mikrofonnya? Iya, bisa perkenalan Bunda. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih waktunya, Mbak Dina. Saya Bunda Amel dari Sidoarjo. Kegiatannya ibu rumah tangga. Sudah OTW beranak 2. Baik, terima kasih Bunda. Dijaga kandungan sama. Ya. Baik. Tidak apa-apa apabila memang Bunda Tiara Kisa sedang berhalangan dan berkendala. Tidak apa-apa Bunda. Yang penting kita sudah saling kenal semuanya dan semoga Bunda selalu diberikan kesehatan dan juga dilindungi sama Tuhan dimanapun posisinya sekarang. Baik, kita langsung aja masuk ke
inti acara pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya dan semoga bunda-bunda di sini bisa bestie ya, bisa bersahabat, bisa menambah teman ya. Karena memang belum pernah bertemu dan baru bertemu di room Zoom ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada panitia yang bertugas untuk men-share screen apa kegiatan kita malam hari ini dan isinya bagaimana. Oh ya, saya ingatkan kepada bunda-bunda yang mungkin belum dipersilakan untuk berbicara, boleh mematikan mikrofonnya yang di bunda biar bunda-bunda yang lain juga bisa mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan pada malam hari ini, gitu nggih. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan mengadakan kegiatan Metaplan dengan membahas tema pentingnya antenatal care pada ibu hamil. Nah, mungkin saya mau tanya dulu di sini, ada yang sedang hamil sekarang kebetulan? Apakah ada yang hamil? Sepertinya ada satu yang sedang hamil, bunda di sini, atau beberapa bunda yang sedang hamil di sini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menjaga kandungannya sampai nanti janinnya lahir dengan selamat ya bunda-bunda. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan Metaplan pada malam hari ini, ada beberapa peraturan yang harus bunda-bunda pahamin ya. Jadi yang pertama, panitia harus sudah masuk ke room Zoom 15 menit sebelum diskusi dimulai. Bunda-bunda sudah sangat tertib, sudah menjalankan nomor 1. Kemudian yang kedua, peserta harus sudah masuk ke room Zoom 10 menit sebelum diskusi dimulai. Itu juga sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta Zoom dimohon untuk mengubah nama menjadi nama _ panitia atau peserta. Mungkin untuk bunda-bunda yang belum merubah namanya, bisa diubah nama _ peserta. Ini saya sedang mengubah nama saya menjadi _ panitia. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengikuti ya, sesuai dengan aturannya, kita sama-sama. Kalau bunda-bunda tidak tahu caranya, klik yang titik 3 di bawah sebelah kanan, ada tulisan lainnya. Kemudian yang di sini bunda yang peserta. Kemudian klik namanya bunda, cari namanya bunda, kemudian diklik ganti nama. Kemudian bunda bisa ketik ulang nama sesuai dengan ketentuan. Oke, sambil menunggu, saya bacakan selanjutnya. Yang keempat yaitu semua panitia dan peserta dimohon untuk selalu on cam pada saat berdiskusi. Apabila terjadi kendala, dapat mengkonfirmasi ke panitia melalui kolom chat. Apabila bunda-bunda berkendala, bisa mengonfirmasi melalui kolom chat jika tidak bisa menyalakan kamera atau menyalakan mikrofon. Kemudian yang kelima, apabila ada kendala jaringan, dimohon untuk mengonfirmasi ke panitia melalui kolom chat. Apabila bunda nanti di tengah-tengah Zoom terlempar atau keluar dari room Zoom, bisa melaporkan kepada panitia yang bertugas. Kemudian yang keenam, saat diskusi dimulai, peserta dimohon untuk tenang dan tidak bersuara. Ini tadi yang saya bilang, apabila tidak ada kepentingan, mudah-mudahan dimohon untuk mematikan mikrofonnya sebelum dipersilakan untuk menyalakan mikrofon. Kemudian yang ketujuh, panitia hanya diperbolehkan bertanya sesuai dengan berhubungan dengan konteks diskusi Metaplan pada malam hari ini. Yang kedelapan, peserta dimohon untuk menjawab pertanyaan dengan baik, benar, dan jujur. Semua peserta dimohon untuk bekerja sama demi kelancaran diskusi Metaplan ini. Kemudian, yang ke-10, semua panitia dan peserta dimohon untuk mentaati peraturan diskusi Metaplan yang telah disampaikan. Mungkin saya akan menambahi sedikit. Seluruh jawaban yang diberikan oleh bunda-bunda di sini tidak boleh mengandung kata dan atau ya bunda, dan serta atau. Jadi harus satu kalimat. Gitu nggih. Jadi kayak ada pertanyaan, apakah kamu mengetahui apa itu cantik?
Contohnya kayak gitu. Bunda hanya bisa menjawab satu kalimat. Cantik itu natural. Tidak boleh ada cantik itu natural dan dari dalam gitu, nggak boleh. Atau cantik itu natural atau bahagia gitu, tidak boleh ya Bunda. Harus satu kalimat. Itu. Kalaupun memang mau menambahkan lagi jawaban, tidak usah menggunakan dan, tapi langsung satu kalimat lainnya. Gitu nggak? Gitu ya Bunda-Bunda. Mungkin bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya selaku fasilitator memulai kegiatan pada malam hari ini. Ada yang dibingungkan Bunda? Bisa langsung menyalakan mikrofonnya Bunda kalau bingung. Kalau mungkin Bunda-Bunda bisa tidak ada yang menyalakan mikrofon, saya anggap Bunda-Bunda di sini paham ya Bunda ya. Kalau ada yang berkendala bisa mematikan kamera Bunda, tidak apa-apa. Biar nggak sampai terpental dari room Zoom ini. Oke, karena Bunda-Bunda di sini kayaknya sudah paham ya sama peraturannya. Intinya jawab aja Bunda apapun pertanyaannya, jawab sesuai dengan apa yang udah Bunda lakukan, apa yang udah Bunda ketahui, tidak akan dinilai salah atau benarnya. Panitia tidak akan menilai salah atau benarnya, dan yang penting tidak ada kata dan serta atau. Jadi satu kalimat aja gitu ya Bunda ya. Pertanyaan gampang banget kok Bunda. Oke, bisa next ke slide selanjutnya Panitia. Ya, oke. Untuk materi ini mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, fasilitator. Jadi di sini saya akan memaparkan topik diskusi kali ini tentang pentingnya antenatal care atau disingkat ANC pada ibu hamil. Jadi tujuan diskusi metapan kali ini itu untuk menggali pengetahuan dan pendapat peserta terkait ANC serta meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya ANC pada masa kehamilan. Selanjutnya. Baik, antenatal care atau ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. ANC ini adalah program terencana oleh tenaga kesehatan melalui 3 cara, yaitu observasi, edukasi, penanganan medik kepada ibu hamil dengan tujuan agar kehamilan dapat terjaga dengan aman, persalinan aman, dan jika ada kelainan obstetri dapat dideteksi secara dini. Selanjutnya, standar minimal ANC ada 7T, yaitu yang pertama ada timbangan berat badan, ukuran tinggi tekanan darah, ukuran TFU atau tinggi fundus uteri, dan screening status imunisasi tetanus, pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT secara 2 kali, pemberian tablet zat gizi minimal 90 tablet, dan tes penyakit menular seksual, serta temu wicara untuk persiapan rujukan. Selanjutnya, komponen perawatan antenatal ini ada 2, yaitu perawatan antenatal awal atau kunjungan pertama, yaitu anamnesis lengkap, pemeriksaan rutin, penilaian faktor risiko, dan yang kedua ada perawatan antenatal berikutnya, yaitu pada kunjungan pertama, jika ditemukan faktor risiko dari anamnesis dan pemeriksaan rutin, maka dilakukan evaluasi secara kunjungan berikutnya. Terima kasih. Sekian wawasan singkat mengenai antenatal care. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih kepada co-fasilitator Elva atas sedikit materi ya mungkin untuk bekal bunda-bunda di sini sebelum mengisi post-test yang akan kita berikan. Oke, selanjutnya langsung aja mungkin bisa di-share atau ini menggunakan metode G-form atau kita mau menggunakan metode manual ya. Kita langsung ke pertanyaan. Oke. Mungkin untuk link Google Form-nya
bisa dikirim di chat Zoom supaya bisa diakses sama bunda-bunda di sini. Jadi nanti Bunda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita cantumkan di dalam Google Form ya Bunda. Dijawab sesuai dengan pengetahuan Bunda-bunda saja. Mungkin untuk panitia bisa mengirimkan link Google Form. Saya ingatkan kembali, jawaban dari bunda-bunda tidak akan dinilai kebenaran dan kesalahannya. Jadi, Metaplan ini berfungsi untuk memberikan kebebasan kepada seluruh forum agar bisa menyampaikan pendapatnya ya bunda-bunda. Oke, itu sudah dibagikan untuk Google Formulir. Bunda bisa klik aja di situ, klik linknya. Sudah Bunda, diklik linknya. Apakah bunda-bunda ada yang terhalang? Ini suara saya terdengar ya sama bunda ya. Diklik linknya, kemudian akan muncul beberapa pertanyaan bunda. Mungkin bisa bunda-bunda bisa dibantuin sama anaknya yang sedang di rumah untuk mengerjakan. Mbak, boleh bertanya, linknya di mana? Di chat Zoom, Bunda. Chat Zoom. Obrolan Zoom. Berarti klik yang Zoom ya? Iya. Mungkin Bunda saya benarkan aja ya. Dan Ya. mungkin Bunda-bunda untuk yang kesusahan juga bisa minta tolong anaknya untuk mengeklikkan dan memandu untuk mengisi pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Ini sepertinya bunda-bunda sudah mengakses link G-Form-nya ya. Bisa mulai diisi ya Bunda. Diisi sepengetahuannya Bunda saja. Tidak apa-apa Bunda, apabila mau bertanya ke anaknya, tidak apa-apa. Monggo tanya, apa itu antenatal, apa itu, dan bagaimana antenatal itu, bisa tanya ke anaknya Bunda, terserah Bunda. Waktu pengerjaannya sekitar 10-15 menit ya Bunda. Dan jangan lupa dikirim Google Form-nya ya. Apabila sudah di pertanyaan terakhir, diklik kirim. Gitu ya Bunda-bunda. Ini kayaknya Bunda-bunda pada serius ngisi ya. Tenang Bunda, jangan bingung. Ini bukan ujian dan bukan tes resmi ya. Ini kita berdiskusi saja mengenai pengetahuan kita semua. Oke. Oke, sejauh ini apakah ada kendala pada bunda-bunda nih yang sedang mengisi? Saya yakin bunda-bunda pasti tahu jawabannya sih, karena kan bunda-bunda sudah pernah melahirkan, sudah pernah hamil, dan mungkin sekarang ada yang sedang hamil. Nah itu Bunda Aldila, semoga sehat selalu ya Bunda janinnya. Nanti besar bisa menjadi anak yang membanggakan keluarga, amin. Semoga kegiatan ini bisa benar-benar bantu bunda-bunda yang sedang hamil untuk menjaga kandungan dan juga ibunya. Karena memang antenatal care-nya sangat penting ya Bunda, dan sedikit sering disepelekan. Maka dari itu kita melakukan observasi kepada bunda-bunda, apakah sejauh mana pengetahuan bunda-bunda tentang antenatal care.
Mungkin saya mau tanya kepada teman panitia, kira-kira ada berapa yang sudah mengakses Gform? Bisa ditulis di kolom chat aja atau mau on juga bentar? Baik, bunda-bunda, mungkin yang kesulitan untuk mengisi formulir atau pertanyaan yang sudah tertulis, bisa mengirim pesan di kolom komentar Zoom ya, seperti ini, seperti Bunda Amel ini, sudah mengonfirmasi bahwa sudah isi Google Formulir. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin yang kesulitan juga bisa lapor kayak gini. Nanti akan dibantu oleh panitia untuk pengisiannya. Mungkin boleh juga untuk panitia kita kasih opsi plan kedua, mungkin boleh pertanyaannya dikirim di kolom komentar supaya bunda-bunda yang berkendala bisa langsung menjawab melalui kolom komentar juga ya. Jadi nanti bunda kalau mau menjawab secara manual bisa diketik di kolom komentar. Cara menjawabnya cukup disesuaikan dengan pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 apa, jawabannya apa gitu ya. Jadi langsung jawabannya aja, jawaban 1 sampai nomor 4. Mungkin panitia bisa minta tolong di share di kolom chat untuk pertanyaannya ya, jangan jawabannya. Nanti bunda-bunda ketawa ini kalau jawabannya udah dikirim. Oke, terima kasih atas pertanyaannya itu tadi. Oke, kita tunggu satu lagi bunda yang belum mengisi. Terima kasih ya bunda yang sudah mengisi Google Formulirnya. Ternyata bunda-bunda keren-keren banget ya. Tidak ketinggalan zaman. Dan jawabannya hampir benar semuanya. Karena memang tidak ada salahnya ya, tidak ada salah dan tidak ada benar. Oke, kurang 1. Oke, sepertinya seluruh bunda di sini sudah menjawab pertanyaan, dan setelah ini kami selaku panitia meminta waktunya sebentar untuk mengkelompokkan jawaban bunda-bunda. Sambil menunggu panitia bertugas, kita ice breaking dulu ya bunda-bunda ya. Kita nge-games dulu bentar. Insya Allah ada hadiahnya ya bunda, tapi tidak sebesar yang dibayangin bunda-bunda ya, karena kita belum jadi bunda dan OTW jadi bunda sama ayah. Jadi kita akan kasih pemanasan dulu, pemanasan di tengah-tengah ya, supaya nanti waktu dibahas pertanyaannya tidak bingung atau tidak bosan gitu. Mungkin bisa kepada panitia yang bertugas untuk memimpin games pada malam hari ini. Kepada Mas Doni, bisa menemani saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi udah perkenalan, mungkin kita akan kenal lagi ya, Mbak Dina. Oke, kenalin namaku Doni Ardian. Nah, di sini aku bakal mandu bunda-bunda nih, bakal mandu games. Nama gamesnya tuh tebak gambar. Nah, mungkin bisa di next panitia. Next lagi. Selamat datang. Next. Jadi di sini aku mau bacain peraturannya nih bunda-bunda. Nah, jadi yang pertama, nanti bunda-bunda akan diperlihatkan bagian foto yang diperbesar. Yang kedua, bunda-bunda harus menebak itu foto siapa atau foto benda apa. Yang ketiga, pembawa acara dapat memberitahu fakta yang menarik tentang subjek atau foto sebagai petunjuk. Yang keempat, bunda-bunda dapat di babak mudah mendapatkan 1 poin, 3 poin di babak sulit. Yang paling cepat menebak itulah yang akan mendapatkan gilirannya. Jadi kalau bunda-bunda udah tahu jawabannya apa, bisa langsung on mic aja nih bunda-bunda. Ya, Next. bisa langsung menyalakan mikrofon ya, ngomong aja bunda langsung. Oke, lanjut Mas Doni. Oh, mungkin sebelumnya bunda-bunda ada yang mau ditanyain nggak nih bunda-bunda?
terkait teknis gamesnya. Ada yang masih bingung, Bunda? Jadi nanti intinya tuh bakal ada secuplik gambar, yang itu gambarnya nggak full. Gimana nanti bunda-bunda nebak nih, kira-kira gambarnya ini gambar apa? Atau gambar foto siapa? Kayak gitu nih bunda-bunda. Oke, Kayaknya mungkin Bunda ini udah paham deh, Don. Lanjut aja deh. ya langsung aja nih Mbak Dina. Oke, yang Oke. pertama ada bawa mudah. Nanti bunda-bunda yang udah tahu jawabannya bisa langsung on mic aja ya bunda-bunda. Oke, next. Iya, gambar apa nih, Bunda? Ini kira-kira Ini gambar apa nih? kok ngeblur ya, Bunda? Kayak bayangan, tapi bukan bayangan. Kayaknya gambar ada bulu-bulunya deh Mbak Dina. Kayaknya di setiap emoticon menggambar Kucing, ada... kucing. Wah, ini Bunda Mbak, nih. siapa nih Mbak? Siapa nih Mbak tadi yang jawab nih Mbak? Ini deh, Bunda Dita kayaknya. Apa yakin Bunda Dita? Udah yakin nih jawabannya apa? Boleh menjawab Mbak Dina? Mohon maaf, Bunda. Tadi kayaknya Bunda Dita duluan deh yang Ya, terima kasih. menjawab. Udah bisa di gambar selanjutnya nih. Yakin Bunda Dita? Oke, jawabannya ternyata benar nih Mbak Dina. Berarti 3 poin nih buat Bunda siapa nanti Mbak Dina? Bunda Dita. Mungkin panitia bisa mencatat ya siapa yang tadi menjawab. Oke, ini Oke, next selanjutnya nih, Mas. ada gambar, ada cuplikan gambar apa nih Bunda-Bunda? Kopi. Tadi siapa? Siapa Mbak Dina? Yang pertama tadi. Aku dengarnya tadi itu ada dua suara nih. Kayaknya antara Bunda Eva sama Bunda Dita lagi nih. Siapa tadi? Aduh, siapa tadi? Kayaknya Bunda-Bunda ini pada semangat ya. Nebaknya karena ada hadiahnya nih kayaknya. Iya deh. Siapa nih? Mungkin yang berani menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ya nih, sekali lagi nih, Jawabannya siapa tadi apa? yang berani ngomong? Soalnya tadi aku dengar ada 2 suara nih. Saya, Kak. Oh iya, apa nih Bunda? Oke, Mbak Eva, apa nih kira-kira jawabannya? Kopi bukan ya? Yakin nih Mbak Eva? Kita coba. Oke, mungkin bisa langsung jawabannya, panitia. Bener nih. Oh ini jawabannya di sini. Jawabannya adalah yang benar kopi. Oke, poin 3 buat Eva. Oke, next. Kata. Wah, siapa itu? Siapa itu, Dian? Aduh, aku pas nggak lihat lagi nih. Suaranya sangat Masa ini menggelegar gitu ya. kata, Din? Kayaknya bukan deh. Iya, Bunda-Bunda ini Kayaknya bukan. beneran tay ini kata. Nggak ular tay ini Bunda-Bunda. Kata. Jadi Kata. siapa duluan nih, Mbak Dina? Nih, Yang duluan kayaknya Bunda Dita lagi. oh Bunda Dita. Apa mau? Gimana nih? Kayaknya Bunda Dita pinter banget nih, kayaknya nih. Langsung jawab Iya. lama nih. Oke, langsung aja. Nah, mungkin panitia bisa next jawabannya apa? Kata. Benar, jawabannya kodok nih, Mbak Dina. Oke, Benar. Bunda Dita dapat poin lagi nih. Udah 2 nih. Oke, ini yang terakhir nih. Oke. Yang terakhir. Apa nih? Kok jauh? Kudanil. Gue dari belakang. Siapa itu Mbak Din? Kayaknya Bunda Aldila deh. Loh, gak Bunda Dita lagi dah. Apa mau Bunda Dita lagi? Siapa Bunda nih yang Dita berani on cam? banget nih. Bunda bisa ulangi lagi sama on kameranya Bunda yang jelas gitu. Kan kecantikannya Bunda nih. Kudanil bukan sih? Iya, bener. Kok iya? Coba dulu deh. Geser dulu dibuktiin. Kok iya duluan ya? Loh, benar. Oke, Tadi bener siapa lagi. tadi Mbak Dina? Udah kelihatan ya Mas Doni ya siapa nih pemenang pada malam hari ini? Oke, kayaknya
Oke, mungkin panitia bisa yang mencatat tadi pemenangnya siapa ya? Iya, nanti akan ada hadiah untuk pemenang pada malam hari ini. Atau Mbak Dina udah tahu nih, tadi yang jawab paling banyak siapa? Jelas deh kayaknya. Oh, Bunda-bunda juga udah tahu deh kayaknya ini Bunda Dita. Oke, Bunda Selamat ya Dita. Bunda Dita. Selamat Bunda Dita. Kayaknya paling pinter deh ini buat jawab-jawab hewan. Baik, oke. Ditunggu hadiahnya ya Bunda Dita nanti setelah acara selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Doni. Oke, sama-sama Mbak Dina. Oke, karena ice breaking sudah kita lakukan, sebentar aja yang penting bisa refresh dikit ya Bunda. Kepada panitia yang bertugas, apakah sudah siap untuk memberikan pembahasan pada jawaban yang sudah diberikan para Bunda? Oke. Kayaknya sudah terlihat ya Bunda, ini papan yang ada di layar Bunda. Pada saat ini saya akan memandu Bunda untuk mengelompokkan dan mengkategorikan jawaban dari Bunda, satu-satu jawaban dari Bunda tadi, untuk dikelompokkan menjadi beberapa kategori nih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bunda ketahui mengenai antenatal care? Oke, mungkin kategori pertama yang mau dimasukkan adalah pemeriksaan kehamilan. Bagaimana Bunda, setuju atau enggak untuk kategori pertama? Atau ada saran kategori yang lain? Untuk kategori pertama, apakah perawatan dan pemeriksaan ketika hamil atau pemeriksaan kehamilan Bunda untuk kategori pertama nih? Maunya, setujunya Bunda gimana? Bedanya yang di perawatan ini ada kata perawatan, yang di pemeriksaan nggak ada perawatan. Gitu. Oke, kita buat kategori pertama yang perawatan dan pemeriksaan kehamilan ketika hamil. Apakah Bunda-Bunda setuju? Mungkin kalau setuju bisa dikirim apa ini namanya? Emoticon ya. Atau stiker atau bisa tulis di chat Zoom setuju gitu. Atau berbicara langsung. Oke, Bunda Kiki setuju. Bagaimana dengan Bunda yang lain? Kategori pertama masuk di perawatan dan pemeriksaan ketika hamil. Oke, setuju. Oke, karena ada 2 suara dan 3 suara, kayaknya ini OTW 4, OTW 5, dan OTW semuanya. Dari kategori pertama, dari kategori perawatan dan pemeriksaan ketika hamil, mana yang bisa masuk ke dalam kategori pertama lagi? Nah, nih. Mungkin kepada panitia bisa membedakan warnanya mana yang sudah masuk kategori 1 biar Bunda-Bunda tidak bingung. Jadi yang sebelah kanan Bunda, Bunda bisa milih mana yang bisa masuk ke sebelah kiri. Bisa masuk yang ke sendirian itu. Mana yang bisa termasuk ke dalam sendirian. Yang warna biru, oke, diganti warna biru. Dari warna kuning, mana yang bisa masuk ke warna biru? Yang bisa termasuk ke yang warna biru? Gimana Bunda? Apakah aku kasih rekomendasi aja ya, coba ya? Kalau pemeriksaan kehamilan, bisa nggak masuk ke dalam perawatan dan pemeriksaan ketika hamil menurut Bunda-Bunda? Bisa, Mbak. Bisa. Oke, bisa. Oke. Iya, kepada Bunda Kiki Emilia,
Iya Bunda, semua yang warna kuning bisa masuk ke dalam ANJ, benar sekali Bunda. Namun di sini kita harus mengkategorikan menjadi 2 kategori atau mungkin bisa hanya 1 kategori gitu ya Bunda. Kemudian, apakah ada lagi yang bisa masuk ke dalam perawatan dan pemeriksaan ketika hamil? Oke, ada yang mau saran? Mana yang bisa masuk ke biru lagi? Aku kasih rekomendasi ya Bunda. Kalau seumpama pemeriksaan selama kehamilan pada ibu janin, yang sebelah kanan bawah kuning, bisa nggak kira-kira masuk ke yang biru? Kalau menurut Bunda-Bunda nih. Bisa nggak kira-kira Bunda? Gimana Bunda? Apakah bisa kira-kira? Kalau menurut Bunda, yang bawah, yang sebelah kanan bawah, Kanan bawah. pemeriksaan selama kehamilan pada ibu janin, apakah bisa kalau disatukan di kategori perawatan dan pemeriksaan? Oke, Bunda Kiki berpendapat bisa. Boleh nih dikategorikan ke kategori pertama. Oke. Ada lagi yang bisa dikategorikan? Oke, aku kasih rekomendasi. Apa Bunda? Perawatan ibu dalam masa kehamilan. Oke. Bisa masuk kategori 1 itu. Perawatan ibu. Bisa masuk ke biru, notulen. Oke. Ada lagi Bunda? Wah, ini Bunda jawabannya banyak-banyak banget ya. Keren ya Bunda. Bisa paham banget ternyata. Sosialisasi kesehatan ibu. Oke, ada yang berpendapat sosialisasi kesehatan bisa masuk ke dalam perawatan dan pemeriksaan nih. Iya. Boleh dimasukkan notulensi. Oke, dari 2 kategori ini, apakah menurut Bunda-Bunda tetap menjadi 1 kategori atau ada kategori baru yang tidak bisa digabungkan ke dalam kategori pertama? Kayaknya yang antenatal care merupakan pemeriksaan bagi ibu yang sedang hamil, ini bisa masuk ya ke kategori yang biru ya. Gimana Bunda? Karena hampir sama ya sama definisi yang lain. Bisa. Oke, bisa masuk ke kategori yang sama. Oke. Kalau seumpama pemeriksaan kehamilan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin yang sebelah kanan yang kuning, itu saya jadikan kategori baru. Bunda-bunda setuju nggak? Tidak saya gabungkan dengan kategori pertama. Kenapa? Karena di kategori pertama tidak ada membahas tentang penyimpangan atau kendala yang terjadi. Sedangkan di yang kuning ini, dia ada penyimpangan yang terjadi. Kemudian, apakah setuju apabila bunda-bunda yang kuning ini saya jadikan kategori yang baru? Tidak saya gabung di kategori pertama. Setuju. Bagaimana Bunda? Atau bisa masuk nih? Setuju, karena sini sudah ada tujuannya. Bagaimana Bunda? Setuju. Setuju ya berarti ya? Oke. Jadi pemeriksaan ini jadi kategori baru. Oke, jadi kategori baru dengan warna kuning. Kemudian dengan warna hijau. Oke.
Kemudian yang sisanya ini merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan nifas dan nifas. Menurut Bunda ini bisa masuk ke kategori pertama atau kategori yang kedua? Kategori kedua. Oke, ada pendapat dari Bunda-Bunda masuk ke kategori kedua. Mungkin bisa langsung digabungkan di kategori kedua. Oke, untuk pertanyaan pertama kita sudah mengkategorikan. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Oke, menurut Bunda mengapa antena terakhir penting? Mungkin kategori pertama, Bunda mau memberikan pendapat yang mana? Kalau saya rekomendasikan yang persiapan proses persalinan menjadi kategori pertama. Apakah setuju? Setuju. Oke, setuju. Bisa jadi kategori pertama. Oke. Kemudian mana yang bisa masuk ke persiapan proses persalinan? Mana yang bisa masuk, Bunda? Persiapan mental masa persalinan apakah bisa masuk? Bisa. Oke, bisa. Bisa masuk ke kategori pertama. Mempersiapkan persalinan yang lancar. Oke, mempersiapkan persalinan yang lancar masuk ke kategori pertama. Notulensi. Oke, ada lagi Bunda yang bisa masuk kategori pertama? Ini karena penting untuk persiapan ibu hamil. Oke, itu masuk ke kategori pertama juga menurut Bunda-Bunda. Karena penting untuk persiapan ibu hamil. Oke, selanjutnya. Agar lebih siap menghadapi persalinan pasca lahir dan pemberian ASI eksklusif. Apakah bisa masuk kira-kira Bunda? Bisa. Apakah bisa ya? Oke, bisa masuk ke kategori pertama. Mana lagi nih Bunda yang bisa masuk kategori pertama? Nih, tahu. Yang mana Bunda? Untuk mencegah adanya masalah ketika persalinan atau selama kehamilan. Oke, boleh. Berarti Bunda berpendapat itu bisa masuk ke kategori 1. Silakan notulen dimasukkan. Oke, dari 4 ini, apakah ada yang masih bisa masuk kategori 1? Atau kita buat kategori baru? Bagaimana? Untuk mengetahui bagaimana keadaan janin dalam kandungan, apakah bisa masuk kategori 1, kategori persiapan proses, atau ada kategori baru? Kategori baru, oke. Untuk mengetahui bagaimana keadaan janin, menurut Bunda itu kategori kedua berarti. Oke. Kemudian, setuju nggak kalau karena untuk mengetahui kesehatan janin ibu, anak, itu masuk ke kategori yang biru, kategori yang kedua? Karena membahas kesehatan janin ibu dan anak juga dalam kandungan. Setuju nggak Bunda kira-kira? Iya, setuju. Oke, setuju. Masuk ke
kategori kedua, nutriensi. Kedua. Oke, untuk yang mencegah PMS, apakah Bunda ada yang tahu PMS? PMS itu haid ya, Bunda-Bunda. Apakah kategori baru atau masuk kategori antara dua itu? Kalau saya merekomendasikan buat kategori baru. Apakah Bunda setuju? Ya, enggak ada di sini. Setuju. Setuju. Kategori baru. Oke, kategori baru. Kemudian, oke. Kalau karena dengan ANC kita dapat mengobservasi deteksi dini, klien resiko dan mungkin terjadi selama kehamilan. Masuk ke kategori mana itu, Bunda? Kategori kedua. Oke, kategori kedua. Saya tanya kembali kepada Bunda, apakah untuk mencegah kehamilan, mencegah PMS, mencegah haid, itu merupakan fungsi dari antenatal care atau bukan? Bukan. Bukan ya? Oke, Bukan. baik, terima kasih. Di kesehatan. Oke, karena untuk mencegah PMS itu bukan termasuk, jadi untuk mencegah PMS tidak dimasukkan ke dalam kategori. Jadi di sini ada 2 kategori juga sama dengan nomor yang pertama. Oke, terima kasih Bunda. Lanjut ke nomor ketiga. Sabar ya Bunda, nih 2 nomor lagi. Oke, next. Oke, kegiatan apa saja yang terdapat dalam antenatal care? Oke. Timbang berat badan, mengukur tekanan darah, konsultasi, saya jadikan kategori pertama. Apakah Bunda-Bunda setuju? Ya, setuju, Mbak. Oke, setuju. Oke, mungkin aturan bisa ganti warna. Oke, dari kategori pertama, apakah ada lagi yang bisa masuk ke situ? Kayaknya ini deh yang jawabannya hampir sama nih ya. Bisa masuk ke situ ya. Oke, timbang berat badan, pengukuran tekanan darah bisa masuk juga. Masuk. Oke, masuk menurut Bunda. Timbang berat badan, apakah bisa termasuk juga? Bisa ya, karena sudah disebutkan juga. Ada dalam tulisannya. Oke, ya Bunda. Kemudian, oke, 7T. 7T bisa masuk kategori yang sama ya Bunda ya, kategori 1. Oke. 7T masuk kategori 1 ya, nutriensi. Oke, ada lagi? Ini mungkin ya, mengukur tekanan darah ini karena hampir sama. Masuk kategori 1. Oke, dari sisa 4 jawaban yang warna kuning, mana yang bisa dijadikan, yang bisa dimasukkan ke kategori pertama yang hijau, atau ada yang mau kita buat kategori baru nih? Mendeteksi pertumbuhan janin. Oke, mendeteksi pertumbuhan janin. Masuk. Yang cek kesehatan ibu. Oke, yang cek kesehatan ibu masuk ke mana, Bunda? Kategori pertama. Masuk ke kategori pertama. Oke, selanjutnya. Yang observasi edukasi, Mbak. Itu masuk baru ya, Bunda? Apa ya, masuk? Yang baru. Oke. Yang ini. Observasi edukasi penanganan medik. Oke. Jadi kategori baru. Enggak, masuk di yang pertama. Bisa ada masuk yang... Oke, bisa masuk yang pertama menurut Bunda. Oke, tinggal 2 ini. Mendeteksi pertumbuhan janin. Setuju nggak kalau ini saya buat
kategori baru karena masih Pertumbuhan. masih janin. Maksudnya masih di dalam kandung. Salah. Bagaimana Bunda? Mendeteksi pertumbuhan janin masuk di Bagaimana? Apakah kategori baru? hendak dicek kesehatan ibu dan anak untuk mendeteksi pertumbuhan janin. Berarti masuk di ke kategori yang sama, satu kategori. kesehatan ibu dan anak sama tensi itu. Gitu kan, Mbak? Oke, bisa masih Bunda. Iya, tidak ada benar dan salah. Iya, di kandungan kan masih bisa dicek juga. Denyut Iya. nadi melalui USG dan sebagainya. Iya, boleh. Saya ulangi ya, Bunda. Untuk jawaban-jawaban yang hampir sama, itu tidak bisa dikelompokkan. Jadi, tetap satu aja yang menjadi patokan kita, meskipun jawabannya memang ada yang sama. Sisa satu jawaban. Persiapan melahirkan kesehatan janin. Apakah ini kategori baru? Atau masuk ke kategori yang pertama? Baru mungkin. Baru kayak Mbak. Oke, baru. Saya sedikit review ulang. Kalau menurut Bunda, observasi, edukasi, serta penanganan medik itu bisa masuk ke kategori yang tetap di kategori yang hijau atau sebenarnya lebih masuk ke kategori yang baru. Observasi, edukasi, serta penanganan medik. Oke, kategori baru. Baru. Oke, jadi diralat ya Bunda-Bunda untuk observasi edukasi masuk ke kategori baru. Oke. Warnanya diganti sama birunya. Oh, biru. Salah, maksudnya kategori baru sendiri. Oke, bisa langsung next. Oke. Apa saja kendala dalam pelaksanaan antenatal care? Yang kategori pertama, saya ambil jarak tempat tinggal. Oke, Bunda setuju? Ya, setuju. Oke, kategori pertama. Ada yang bisa dimasukkan ke kategori pertama? Jauh dari Poskesdes. Apakah bisa termasuk? Oke, bisa termasuk ke kategori pertama dari Bunda Kiki. Oke, kemudian ada lagi yang bisa dimasukkan kategori pertama? Maksudnya biasanya waktu itu apa, Mbak? Mungkin jadwal ya? Bagaimana, Bunda? Biasanya waktu itu mungkin jadwal ya, tidak tahu jadwal posyandu, jadwal belum mengetahui prosedurnya mungkin ya. Iya, mungkin mungkin Bunda di sini belum ngelanjutin ngetiknya mungkin ya, atau mungkin yang dimaksud biasanya waktu itu ada Bunda yang menjawab biasanya waktu? Bisa dijelaskan mungkin waktunya seperti apa? Mungkin jadwal kayaknya. Oke, ini ada akses vaskes jauh. Bisa nih. Bisa Iya, ya masuk bisa ke jarak karena kategori jarak. ya. Pertama. Oke, bisa masuk. Kemudian mana lagi yang bisa masuk ke kategori pertama?
Atau ada yang mau membuat kategori baru? Kalau kategori baru, pelayanan kesehatan dan pengetahuan ibu yang masih minim atau kurangnya pengetahuan antenatal care. Mana yang bisa dijadikan kategori baru? Atau jadi kurangnya pengetahuan mungkin. Oke, Pentingnya antenatal care. Mungkin kan bahasa baru bagi ibu-ibu, kalau zaman dulu kan belum ada. Oke, jadi kurangnya pengetahuan ini bisa jadi kategori baru. Ya. Oke, jawaban lainnya yang bisa termasuk ke kategori yang kedua, yang biru, mana yang bisa termasuk? Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya antenatal care. Oke, benar sekali. Oke, maaf, tidak ada benar dan salah. Bisa masuk kategori yang biru untuk kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya antenatal care. Oke, ada lagi yang bisa masuk ke kategori kedua? Layanan kesehatan dan pengetahuan ibu yang masih minim. Oke, bisa masuk ke kategori kedua. Ya, kedua. Jadi tadi maksudnya yang waktu itu mungkin kendala waktu ya, Bunda? Mungkin chat. Iya. Bunda ada kesibukan di rumah dan belum ada waktu untuk Ya, belum ada waktu pergi ke Poskesdes setempat gitu ya. Oke, ada lagi yang bisa dimasukkan ke kategori 1, 2, atau buat kategori baru? Belum mengetahui prosedur dan jadwal. Proses dan jadwalnya. Ya, baik. Itu masuk ke mana, Bunda? Kategori keberapa? Kedua. Oke, kedua. Oke. Kemudian untuk biasanya waktu bisa masuk kategori pertama, kedua, atau kategori baru? Setujukah apabila biasanya waktu saya masukkan ke kategori 1? Direkomendasikan masuk kategori 1? Masuk 1 tuh Mbak. Karena kurangnya pengetahuan jadi nggak tahu waktunya. 1. 1 karena jauh gitu. Jadi waktunya mungkin ya. Oke, menurut Bunda juga masuk kategori 1. Bidan yang kurang ramah. Ini yang masuk di Setuju nggak kategori baru? Baru itu Mbak. Baru. Ya. Oke, terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bunda atas kontribusinya dalam mengkategorikan jawaban, semua jawaban yang sudah diisi sama Bunda-Bunda. Oke, next. Oke, ini adalah hasil dari kategori. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan dibacakan oleh panitia yang bertugas dari hasil diskusi pengkategorian jawaban pada Metaplan pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang bertugas. Oke, baik, di sini saya sebagai notulensi akan membacakan hasil dari Metaplan pada malam hari ini. Ya, hasil Metaplan bunda-bunda sekalian, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh bunda-bunda. Di sini saya akan membacakan hasil dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang bunda ketahui mengenai antenatal care. Dari jawaban tersebut terdapat 2 kategori. Untuk kategori pertama, di sini meliputi perawatan dan pemeriksaan ketika hamil, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan selama kehamilan pada ibu dan janin, perawatan ibu dalam masa kehamilan, sosialisasi kesehatan mengenai ibu hamil dan melahirkan. Antenatal care merupakan pemeriksaan bagi ibu yang sedang hamil. Untuk kategori kedua di sini ada pemeriksaan kehamilan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala diikuti dengan upaya terhadap penyimpangan yang ditemukan. Selanjutnya ada merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan dan nifas. Bisa di next.
Untuk pertanyaan kedua, menurut Bunda mengapa antenatal care penting? Di sini terdapat 2 kategori jawaban. Untuk kategori pertama, di sini meliputi persiapan persalinan, persiapan mental masa persalinan, mempersiapkan persalinan yang lancar, karena penting untuk persiapan ibu hamil agar bayi dan ibunya selalu sehat dan ibunya selamat sampai melahirkan, agar lebih siap menghadapi persalinan pasca lahir dan pemberian ASI eksklusif untuk mencegah adanya masalah ketika persalinan atau selama kehamilan. Untuk kategori kedua di sini ada untuk mengetahui bagaimana keadaan janin dalam kandungan, karena untuk mengetahui kesehatan janin, ibu dan anak. Dan yang terakhir, karena adanya ANC, kita dapat mengobservasi, mendeteksi dini kelainan resiko yang mungkin terjadi selama kehamilan. Bisa di next. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, kegiatan apa saja yang terdapat dalam antenatal care? Di sini ada 3 kategori. Untuk kategori pertama, di sini meliputi timbang berat badan, mengukur tekanan darah, konsultasi. Ada timbang berat badan, pengukuran tekanan darah, timbang berat badan, 7T, timbang BB, tensi, TFU, dan lain-lain. Mengukur tekanan darah, cek kesehatan ibu dan anak, tensi ibu, mendeteksi pertumbuhan janin. Untuk kategori yang kedua, di sini ada persiapan melahirkan, kesehatan janin dan ibu, persiapan mental ibu, serta persiapan setelah melahirkan. Dan untuk kategori terakhir, di sini ada observasi edukasi, penanganan medik. Bisa di next. Nah, ya ini saya lanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir. Apa saja kendala dalam pelaksanaan antenatal care? Di sini kita ada dapat 3 kategori. Untuk kategori pertama, jarak tempat tinggal, jauh dari puskesmas, akses vaskes yang jauh, tingkat pendidikan yang kurang, kurangnya informasi, dan biasanya waktu. Untuk kategori kedua, ada kurangnya pengetahuan tentang antenatal care, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya antenatal care, pelayanan kesehatan dan pengetahuan ibu yang masih minim, dan belum mengetahui prosedur dan jadwalnya. Untuk kategori ketiga, ada bidan yang kurang ramah. Nah, jadi dari semua pertanyaan dan jawaban yang sudah kita bahas sebelumnya, ibu-ibu di sini semua setuju ya dengan jawaban yang telah dipaparkan, dan secara keseluruhan ibu-ibu di sini juga sudah memahami betul mengenai program antenatal care, kegiatan yang dilakukan apa aja, hingga kendala yang dialami selama antenatal care. Jadi sekian hasil diskusi dan kesimpulan dari Metaplan kita pada malam hari ini. Untuk agenda selanjutnya saya serahkan kembali ke Dinas selaku fasilitator. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali untuk notulensi atas kesimpulan yang sudah dibacakan. Terima kasih kepada bunda-bunda juga sudah mengikuti dan berkontribusi dalam kegiatan Metaplan dengan tema antenatal care pada malam hari ini. Sebelum saya menutup kegiatan malam hari ini, izinkan saya untuk meminta bunda-bunda di sini untuk membuka kameranya dulu. Kita akan melaksanakan foto bersama. Oke. Oke, kepada panitia yang bertugas, bisa dipersilahkan. Bisa dihitung dulu ya panitia, biar bunda-bunda bisa persiapan dulu ini. Boleh bergaya bunda, boleh gini, boleh sip, boleh sarangai, apa ini sarangio. Semuanya bunda, terserah. Oke, asik banget nih Bunda Tiara. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Lagi nggak, Marina? Sekali lagi dah. Oke, 1, 2. Mungkin bisa ketika ya, bunda-bunda. Oke, sekarang yuk semuanya gini kayak Bunda Tiara. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah bunda-bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Doni juga. Terima kasih Bunda atas partisipasinya. Terima kasih sudah mau berkontribusi dalam kegiatan Metaplan malam hari ini. Apabila ada kurang, lebih, salah perkataan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami selaku panitia memohon maaf. Sekian dari kami, sampai bertemu di lain waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Bunda. Mohon maaf ya Bunda sampai malam sekali ini.